Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Salah satu toko ponsel dan aksesoris di Tarakan terbakar. Puluhan sepeda motor di Samarinda terjaring razia operasi Patuh Mahakam 2025. Salah satu pelanggarannya menyelonong kabur saat petugas lengah. Parkir elektronik di Pasar Sanggam Berau hingga kini masih belum difungsikan karena sejumlah sebab. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di Tarakan dikerahkan ke salah satu toko ponsel dan aksesoris di Jalan Seroja, Kota Tarakan, Minggu malam. Itu mereka lakukan setelah mendapat kabar jika toko tersebut terbakar. Saat di lokasi kejadian, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk mencari titik api. Itu karena toko tersebut dipenuhi asap pekat. Petugas meyakini situasi tersebut akibat toko ini minim ventilasi serta tidak tersedia pintu darurat. Meski menghadapi sejumlah kendala, namun petugas akhirnya berhasil menemukan titik awal sumber api. Bakar satu buah bangunan atau satu unit ruko. Isinya di dalam itu bahan-bahan sudah terbakar, jenis HP, casing-casing dan kotak kertas-kertas. Konter HP berarti yang terbakar ya? Kalau dilihat, konter HP. Tadi sempat kesulitan Pak masuk ke dalam. Apa kendalanya Pak? Kendala kita asapnya sangat pekat sekali. Walaupun kita sudah menggunakan BE, tapi anggota masih tetap tidak bisa masuk karena memang bangunannya juga dan untuk udara ventilasinya juga kurang memadai, makanya menyusahkan kita untuk masuk. Memang tidak ada pintu masuk lain Pak selain tidak ada pintu masuk lain. Tidak ada. Jalur evakuasi juga seharusnya bangun demikian harus memiliki jalur pintu darurat atau jalur evakuasi. Pintu belakang paling tidak. Kalau tadi pemadaman sendiri berapa lama kira-kira? Pemadaman kurang lebih hampir 1,5 jam. Meski pemadaman berhasil dilakukan, namun petugas belum bisa menyimpulkan sebab pasti terjadinya kebakaran di toko tersebut. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah minibus terguling dari atas gunung di kawasan Jalan Kelamono, Gunung Pipa, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Senin siang. Upaya evakuasi secepatnya dilakukan oleh petugas gabungan sesaat setelah kejadian. Salah satu warga menyatakan awalnya mendengar benturan keras. Setelahnya ia melihat sebuah mobil terguling-guling. Setelah suasananya tenang, seorang wanita bersama dua anaknya keluar dari dalam mobil tersebut. Ironisnya, salah satu anaknya masih bayi. Pas saya nengok, itu mobil udah jatuh gitu. Nah habis itu akhirnya saya sama ibu yang ke sana banyak keluar dari jendela. Jadi dia kayaknya mundur, habis itu dia kebalik gitu jatuh. Tapi yang Mbak tahu berarti semuanya selamat atau gimana? Selamat sepertinya ya, kita kan nggak tahu dari dalamnya. Tapi yang jelas tadi saya lihat anaknya yang pertama yang cowok itu pelipisnya sini agak merah.
Polisi memastikan kecelakaan ini tidak melibatkan kendaraan lainnya. Polisi juga memastikan jika penumpang berikut pengemudinya tidak terluka dan hanya mengalami syok. Menurut informasi atau laporan dari warga masyarakat telah terjadi laka-lantas tunggal. Informasi dari masyarakat setempat, mobil tersebut termundur sehingga terbalik-balik. Untuk pengendara sendiri dan penumpangnya bagaimana keadaannya? Pengendara dan penumpang alhamdulillah dalam keadaan selamat. Setelah memberi pertolongan kepada penumpang dan pengemudi, minibus warna hitam dengan nomor polisi KT1865HL diangkut ke bengkel. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah petugas dikerahkan menuju ke salah satu rumah di Jalan Arjuna 3 Gunung Polisi Muara Rapak, Balikpapan Utara. Ini dilakukan menyusul jebolnya turap di samping rumah warga. Para petugas harus bergerak karena warga diliputi resah. Warga menyatakan jebolnya turap itu diawali dengan suara keras. Dengan kondisi seperti itu, mereka pun meminta bantuan kepada pemerintah sebelum perbukitan longsor hingga menimpa rumahnya. Saya kurang tahu bang, soalnya pas saya itu kayaknya lagi di luar mungkin ya, tapi saya agak di depan situ, cuman suaranya kayak keras banget tuh bang, kayak ada yang rubuh gitu. Pas saya cek ya udah kayak gini kondisinya. Berarti sekitar jam berapa tadi? Mungkin 2-3 jam yang lalu kali. Ini RT berapa, Bang? RT 66 bang. Abang harapannya gimana, Bang? Ya kalau bisa dibantu loh bang untuk perbaikan ini. Soalnya kita dananya nggak juga terbatas juga kan. Keterangan salah seorang polisi, jebolnya siring di samping rumah ini diyakini dampak dari curah hujan yang tinggi. Mengantisipasi meluasnya longsoran, polisi ini berharap pihak-pihak terkait segera mengambil langkah cepat. Informasi dan laporan dari warga telah terjadi tanah longsor yang menimpa siringan Pak Gergi jebol karena beberapa hari yang lalu terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Untuk pihak kelurahan saya lihat banyak sekali di TKP dan ada Ibu RT juga. Ini apa yang dilakukan, Pak? Jadi pihak kelurahan masih menunggu atau masih ditunggu informasinya terkait masalah informasi selanjutnya untuk mendatangi TKP di sini untuk mengecek bersama-sama langkah-langkah yang harus dilakukan. Selain memeriksa situasi, petugas yang sudah tiba di lokasi kejadian meminta kepada pemilik rumah agar meningkatkan kewaspadaan. Peringatan itu diberikan untuk mengantisipasi meluasnya longsoran. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.